Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Dian Eva. Menjadi seorang mahasiswa itu bukan cuma sekedar kuliah. Kita perlu memiliki kegiatan di luar kampus, seperti organisasi atau kegiatan lain di luar. Karena dengan mengikuti banyak kegiatan atau dengan bergaul sama banyak orang, membentuk pola pikir kita dan pengalaman masing-masing. Tapi mengikuti kegiatan atau sebuah organisasi itu banyak teman-teman yang nggak bisa membagi waktu menyeimbangkan antara kuliah dengan organisasinya. Jadi gimana caranya? Nah, dulu sewaktu aku masih kuliah, aku mengikuti suatu organisasi. Nah, aku bisa membagi waktu aku antara kuliah dan organisasi. Alhasil aku kuliah itu cuma 4 tahun ya. Padahal aku bukan cuma kuliah doang. Aku punya kegiatan di luar kampus, punya organisasi yang aku aktif banget di organisasi itu. Lumayan aktif lah ya. Bukan banget, lumayan aktif. Nah, sepengalaman aku dulu cara membagi waktunya, kalian harus punya prioritas masing-masing antara kuliah dan organisasi. Jadi tujuan awal kita itu adalah kuliah. Misalkan 80% kuliah dan setengahnya lagi buat kegiatan lain di luar kampus. Karena memang kegiatan itu penting untuk menunjang perkuliahan kalian. Karena dari kegiatan itu juga kita bisa kenal banyak senior, banyak teman-teman, dan mungkin jaringan atau teman-teman yang lain atau senior itu bisa dari mereka kita bisa tahu informasi tentang jurusan kita. Kayak aku dulu waktu skripsi aku nggak terlalu ribet karena banyak dari senior di kampus. Aku tanya ke mereka sebaiknya nih gimana caranya nyelesain suatu misalkan mata kuliah yang aku nggak paham. Jadi dari kenalan itu aku bisa tahu informasi banyak. Nah, jadi cara membagi waktu itu kalian harus pintar-pintar memanage antara waktu kuliah dan organisasi. Kayak aku dulu, misalkan waktu kuliah dengan organisasi itu bentrok ya, waktunya sama. Nah, yang paling pertama aku prioritasin itu tetap kuliah. Nah, setelah jam kuliah aku selesai, baru aku mengikuti kegiatan itu. Jadi kedua dari kegiatan itu aku ikutin, jadi balance ya, nggak ada yang aku tinggalkan. Itu menurut aku efektif ya. Selain kita kuliah, kita juga bisa dapetin pengalaman di luar sana. Dan pastinya kalian harus tahu nih prioritas awal kalian itu apa. Jangan sampai kegiatan di luar sana bisa mengganggu kuliah kalian. Nah, jadi itu teman-teman, kalian harus pintar-pintar membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Seperti yang aku bilang tadi, kalian harus pintar memanage gimana caranya antara kedua-dua ini kalian ikuti. Nah, setelah itu pengalaman aku dulu, aku ngerasa kuliah sambil punya kegiatan di luar itu asik dan nggak sama sekali mengganggu waktu kuliah aku, karena memang aku paham gimana caranya membagi waktu. Kedua-dua dari kegiatan itu aku ikutin dengan baik ya, jadi nggak ada yang aku tinggalkan. Nah, setelah itu teman-teman nggak usah menunda pekerjaan ya, menunda waktu. Misalkan hari ini ada tugas kuliah, kalau bisa dikerjakan sekarang ya langsung dikerjain. Karena kalau kita menunda segala sesuatu, itu akan menjadi menumpuk, dan kalau menumpuk itu akan berantakan semuanya. Kebayang nggak sih
ketika kalian menunda tugas dari kuliah, tugas dari dosen, dan saat itu juga kalian punya kegiatan di organisasi. Nah itu pasti bakalan keteteran kuliahnya. Nah jadi itu pinter-pinter dari teman-teman bagaimana cara memanage waktu, bagaimana cara memprioritaskan kegiatan itu, dan teman-teman harus ngerjainnya secara totalitas, nggak usah setengah-setengah. Aku punya sedikit pengalaman pribadi sewaktu aku kuliah nih teman-teman. Waktu itu aku sedang ngejalanin yang namanya KKN. KKN aku itu sambil skripsi, dan sambil skripsi pun, sambil KKN pun, aku masih tetap aktif di organisasi itu. Gimana caranya? Jadi waktu aku KKN sambil skripsi itu pasti di saat semester 6, 7, 8, di saat skripsi datang melanda, datang menyerang pasti waktu kita untuk mengikuti kegiatan di luar atau organisasi itu sangat terbatas, karena kita harus fokus sama penelitian, sama skripsi, supaya skripsi kita tuh cepat selesai. Cuman aku waktu itu aku tetap aktif di organisasi ini, walaupun gak aktif-aktif banget ya. Minimal saat aku KKN sambil skripsi itu kan tempat aku KKN dari kampus ke sana jaraknya itu lumayan jauh ya, 1 atau enggak 2 jam ya. Jadi enggak memungkinkan buat aku bolak-balik untuk mengikuti kegiatan di organisasi itu. Tapi aku punya caranya gimana? Ya aku berkabar nih, kasih kabar ke adik-adik yang lain, gimana kabar mereka dan apa kegiatan mereka. Aku tetap tanya kabar mereka. Itu salah satu bentuk kepedulian sebenarnya ya. Walaupun kita nggak ikut nimbrung ke organisasi itu, tapi di sana kita ngerasa punya tanggung jawab nih. Karena waktu aku KKN dan sambil skripsi, aku kok ngerasa bersalah ya, karena gak benar-benar aktif di organisasi itu. Cuman ya mau gimana lagi, karena waktu mengharuskan kita untuk fokus dengan kuliah dan skripsi. Cuman yang enaknya itu ya, saat skripsi mata kuliah kita habis, udah nggak ada lagi mata kuliah, dan di sana aku ngerasa lebih banyak sebenarnya waktu untuk mengikuti organisasi itu, kegiatan itu. Nah, cuman waktu yang aku ngerasa nggak terlalu aktif saat organisasi itu ya saat KKN, karena waktu KKN itu kita harus stay di sana, jadi nggak memungkinkan untuk aku bolak-balik dari kampus ke tempat KKN. Nah caranya ya seperti yang aku bilang tadi, aku chat adik-adik itu, aku tanyain kabar mereka, gimana kegiatan mereka. Setidaknya kita punya kepedulian dan rasa tanggung jawab nih. Nah, jadi itu ya dari aku, bagaimana caranya membagi waktu. Kalian harus punya rasa tanggung jawab juga, supaya apapun yang kita kerjakan itu bisa dikerjakan dengan setengah hati ya, dengan totalitas ya, sampai selesai. Dan sampai sekarang pun, sampai aku udah lulus kuliah, aku masih tetap aktif ya, lumayan aktif ya, walaupun gak bisa aktif banget karena kita punya kerjaan di luar sana. Dan sampai sekarang aku lumayan masih ikut berkegiatan di organisasi. Nah jadi itu dari aku, bagaimana cara kalian menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi. Tadi udah aku paparin banyak, udah aku ceritain ke kalian gimana pengalaman aku dari KKN sambil skripsi, dan aku tetap aktif di organisasi itu. Nah jadi semoga apa yang aku
sampein ke teman-teman bisa bermanfaat, dan jangan lupa ditonton terus setiap konten aku, tapi nggak maksa kok. Oke, sampai jumpa.